Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang atau selamat malam bagi Anda yang menyaksikan di waktu-waktu tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam-salam lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam, Tuhan alam semesta yang memudahkan bagi kami, bagi saya untuk membuat video ini sampai dengan dapat disaksikan oleh khalayak umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya sedang menjalani program studi S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, Riau. Untuk saat ini saya jurusan Teknik Informatika, berada di kelas C semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nomor induk mahasiswa saya adalah 12010113686. Sekian perkenalannya. Video ini berjudul penyederhanaan persamaan logika. Untuk dalam video ini kita menggunakan aljabar boolean. Sebetulnya ada beberapa metode-metode untuk penyederhanaan persamaan logika. Antara lain aljabar boolean, peta Carnot, dan tabulasi. Mungkin ada di luar sana metode-metode lainnya, tapi tidak saya cantumkan karena keterbatasan ilmu saya sendiri. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean merupakan metode matematika untuk menganalisis atau menyederhanakan bentuk gerbang logika yang digunakan dalam rangkaian perangkat elektronik. Untuk menggunakan aljabar boolean sebagai penyederhanaan persamaan logika, kita memerlukan beberapa rumus. Sebelum masuk ke rumusnya, ada beberapa keterangan yang harus kita ketahui, seperti tanda tambah dalam sistem digital. Tanda tambah berarti OR. Lalu ada tanda kali. Tanda kali di sini kita tuliskan tanda titik, yang artinya dalam sistem digital adalah N. Lalu ada tanda petik satu di atas. Dalam sistem digital, dalam pemrograman ini berarti negasi atau kebalikan dari suatu bilangan yang ada tanda titik 1 di atas ini. Ketiga keterangan sebelumnya merupakan operator-operator yang digunakan. Lalu apa nilainya? Karena ini bentuk aljabarnya boolean, maka hanya ada dua nilai yang ada, yaitu 0 atau 1. 0 berarti false, 1 berarti true dalam pemrograman atau dalam sistem digital.
0 berarti nilai rendah dan 1 nilai tinggi. Oke, masuk ke postulat OR. Postulat OR, jika X ditambah 0 sama nilainya berakhir X. 2. X tambah 1 sama dengan 1. Ketiga, X tambah X sama dengan X. Lalu X tambah X kutip sama dengan, sebenarnya petik di atas satu ini bisa disebut juga uner. Selanjutnya kita akan, setiap ada kalimat ini kita akan menggunakan kata uner. Lanjut. Kedua, postulat N. Postulat N ada 4 rumus. Yang pertama, jika X dikali 0 hasilnya 0. Yang kedua, jika X dikali 1 maka hasilnya X. Lalu jika X dikali X maka hasilnya X. Jika X dikali X uner hasilnya 0. X di sini berarti nilai, ya. Jika nilainya X-nya misal, jika yang di sini jika X-nya 0 berarti 0 kali 0 sama dengan 1. Begitu pula selanjutnya dan selanjutnya. Mengapa X itu 0? Maka karena bilangan boolean cuma ada 2, yaitu 0 dan 1. Lanjut. Lalu ada hukum komutatif. Hukum komutatif ada 2 rumus. Yang pertama, jika X ditambah Y sama dengan Y tambah X. Yang kedua, jika X dikali Y sama dengan Y kali X. Ingat, tambah dan kali ini merupakan kata lain dari OR dan AND. Jadi jika X OR Y sama dengan Y OR X. Itu selanjutnya. Yang kedua, hukum asosiatif. Jika X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X tambah Y tutup kurung ditambah Z. Lalu jika X dikali buka kurung Y dikali Z tutup kurung sama dengan buka kurung X dikali Y tutup kurung dikali Z. Yang ketiga ada namanya hukum distributif, yaitu jika X dikali buka kurung X ditambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X dikali Y tutup kurung ditambah buka kurung X dikali Z tutup kurung. Rumus keduanya, X ditambah buka kurung Y dikali Z tutup kurung sama dengan buka kurung X ditambah Y tutup kurung dikali buka kurung X ditambah Z tutup kurung. Yang keempat adalah hukum idempoten. Rumusnya ada 2, yaitu 1, jika X ditambah X sama dengan X. Yang kedua, jika X dikali X sama dengan X. Yang keempat, hukum komplement. Hukum komplement ada 2 juga.
Yang pertama, jika X ditambah X uner sama dengan 1. Yang kedua, jika X dikali X uner sama dengan 0. Yang keenam, hukum identitas. Jika X ditambah 0 sama dengan X. Yang kedua, jika X dikali 1 sama dengan X. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, hukum dominasi. Hukum dominasi ada dua rumus, yaitu jika X dikali 0, hasilnya 0. Lalu, jika X tambah 1 sama dengan 1. Yang ke-8, hukum penyerapan. Hukum penyerapan ada dua juga. Yang pertama, jika X ditambah XY, X ditambah X kali Y sama dengan X. 2. Jika X dikali buka kurung X ditambah Y tutup kurung hasilnya X. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan ada dua rumus, yaitu jika buka kurung X tambah Y tutup kurung diunerkan, hasilnya X uner kali Y uner. Yang kedua, jika X kali Y, maaf sini salah, jika X dikali Y diunerkan sama dengan X uner tambah Y uner. Lalu ada hukum hukum involusi, yaitu jika X uner lalu diunerkan lagi, artinya ada dua uner di sini, hasilnya X tanpa uner ya, X. Lalu ada namanya hukum 0/1, yaitu jika 0 uner hasilnya 1, jika 1 uner sama dengan 0, artinya kebalikannya, artinya negasi atau kebalikannya. Habis. Contoh soal, ketahui Y sama dengan A kali B kali C kali DX B uner ditambah A uner B A uner kali B kali C uner kali D, lalu ditambah A kali B kali C uner D kali D uner ditambah A kali B kali C kali D, lalu ditambah lagi A uner dikali B dikali C dikali D, lalu ditambah lagi A uner B kali B kali C uner kali D. Berarti ada 6 kali penambahan. Berarti ada 6 buah itu. Ada 5 kali penambahan di sini maksudnya. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu adalah menyamakan dahulu. Ada yang sama atau tidak, ada yang mendekati atau tidak. Kita lihat dari kiri kanan. A, B, C, D uner. Paling mendekati di sini yang minimal satu yang berbeda antara A, B, C ini.
A, B, C, D, Yuner. A, B, A, Yuner, B, C, Yuner, D. Azan dulu. Baiklah, mari kita lanjutkan saja dengan soal. Diketahui Y sama dengan A kali B kali C kali D Yuner ditambah A Yuner kali B kali C Yuner kali D, lalu ditambah A kali B kali C Yuner kali D Yuner, ditambah A kali B kali C kali D, ditambah A Yuner dikali B dikali C dikali D, lalu ditambah lagi A kali B kali C Yuner kali D Yuner. Langkah pertama kita harus mencarikan di antara keenam bilangan ini apa yang paling mirip samaannya agar bisa kita kalikan. Yang pertama kita cek dari yang pertama A, B, C, D, Yuner. Jika kita melihat yang kedua A-nya berbeda dengan A ini, lalu C-nya juga berbeda. Lalu di sini D Yuner, di sini D biasa. Jadi ada banyak perbedaannya. Jadi kita tidak memakai yang ini. Melihat yang selanjutnya. Sini A, B-nya sama dan D-nya sama, tapi C-nya yang berbeda. Oke, bisa jadi pertimbangan yang ini. Lalu jika dibandingkan dengan ABCD, sini bisa juga jadi pertimbangan karena cuma D-nya yang berbeda. Lalu jika yang selanjutnya, ini ada dua perbedaan, yaitu di sini A-nya Yuner, sini A biasa, sini D Yuner, di sini D biasa. Jadi tidak kita gunakan. Selanjutnya sini kita banyak ada dua perbedaan juga. Sini A Yuner, sini A biasa, sini C Yuner, sini C biasa. Jadi ya, untuk persamaan pertama ini kita memilih antara ini atau ini. Untuk memudahkan nantinya kita menggunakan yang suku pertama dengan suku keempat. Kita gunakan saja itu tools di sini, ilustrasi, save. Gunakan ini saja untuk memudahkan penglihatan. Oke, di sini sama suku keempat ya. Lalu untuk suku kedua ada A Yuner kali B kali C Yuner kali D. Jika kita samakan dengan ini, sudah nampak beda. Lalu jika kita tengok ke suku ke-5, cuma C-nya yang berbeda. Saya jadi pertimbangan. Jika melihat D-nya juga berbeda. Cuma D yang berbeda maksud saya. Jadi kita bisa memilih antara dua ini untuk disamakan dengan ini. Kita pilih saja yang suku ke-5. Kita gunakan yang tadi.
biar memudahkan nantinya. Keempat, jadi sisa suku ketiga dan suku keenam. Kita lihat A, B, C, D. Berarti cuma A-nya saja yang berbeda. Sini A aksen, sini A biasa, sini A biasa. Oke, sudah ditetapkan. Oke. Lalu kita tuliskan saja hasilnya di sini dari menyamakan antara ini 1 dengan suku ke-4. Sini D-nya yang berbeda, berarti D-nya yang di dalam kurungkan. Dikalikan saja A, B, C, lalu D uner tambah D. Lalu kita tambahkan lagi, lalu suku kedua dengan suku kelima. Di sini C-nya yang berbeda. Berarti A uner kali B kali D. Kak kurung C uner ditambah C. Lalu tambahkan lagi sini A-nya yang berbeda. Berarti B dikali C uner kali D uner kak kurung A tambah A uner. Lalu setelah di sini kita akan menggunakan salah satu hukum dari hukum-hukum aljabar boolean, yaitu hukum komplement untuk menyelesaikan bagian dalam kurung ini. Hukum komplement sebagaimana yang tadi kita jelaskan, jika X ditambah X uner sama dengan 1, lalu jika X dikali X uner sama dengan 0. Sini karena kasusnya tambah semua, kita gunakan yang ini. Hasilnya berarti 1. Sini A, B, C, D kali D uner ditambah D, hasilnya berarti 1. Sesuai dengan hukum komplement tadi. Lalu ditambahkan A uner kali B kali C kali 1, lalu tambah B C uner D uner tambah 1. Habis ini lalu kita gunakan lagi hukum lainnya. Dan kasus ini kita gunakan hukum identitas, yaitu jika X tambah 0 sama dengan X, lalu jika X dikali 1 sama dengan X. Karena di sini kali 1, jadi hasilnya X. X kali 1 kali X, berarti sini X-nya yaitu ABC, kali 1 berarti hasilnya ABC. Itu pula selanjutnya. Kita tuliskan hasilnya ABC, lalu di sini maaf, di sini ada kesalahan, bukan C tapi D. Lalu di sini hasilnya tambah A uner kali B kali D kali D tambah B kali C uner kali D uner. Sampai di sini tidak ada lagi yang bisa, tidak ada rumus lagi yang bisa kita pakai sepertinya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kata-kata berulang atau kelalaian saya dalam video ini, mohon dimaafkan. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.